menggambarkan sebuah kerukunan sampai mati walaupun duduk sanak, duduk kakak, atau bukan saudara, bukan sekandung. Apa yang dapat kita tarik dari makna kata sakral tadi? Jawabannya adalah hal ini juga seharusnya merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara pemimpin dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Para penggemar wayang Purwo maupun wayang golek pernah menikmati lakon matinya Patih Sengkuni dan gugurnya Durjana Raja Hastinapura. Dalam cerita pewayangan, kedua tokoh ini mati dalam akhir peperangan Bharatayuddha secara bersamaan. Patih Sengkuni dibeset tubuhnya melalui anus oleh Bimasena dan Durjana dipukul kaki kirinya menggunakan jata gada Ujak Podo. Betara Kresna, sang sutradara perang besar itu, memerintahkan Bima untuk membeset mulut Duryudana. Kemudian pada Sengkuni yang sudah hancur itu dimasukkan ke mulut yang sudah dibeset tadi. Baru keduanya gugur sampyu atau mati bersama dan tidak berteriak-teriak lagi menantang berkelahi. Menurut cerita, konon kedua tokoh ini tidak pada daerah anus Patih Sengkuni dan paha kiri untuk Duryudono yang tidak terkena minyak Jayan Katon atau minyak tolong, maka menjadi titik lemah keduanya. Mereka walaupun sudah hancur tubuhnya, tetap berteriak menantang Bima untuk terus berkelahi. Betara Kresna yang sutradara perang besar itu memerintahkan Bima untuk membeset mulut Duryudana. Kemudian badan Sengkuni yang sudah hancur itu masuk ke mulut yang sudah dibeset tadi. Baru keduanya gugur sampyu atau mati bersama dan tidak berteriak-teriak lagi menantang berkelahi. Betara Kresna mengatakan kepada Bima bahwa keduanya sudah terikat oleh sumpah mereka untuk Sabayapati dan Sabayamukti. Sabayapati, Sabayamukti yaitu untuk selalu bersama, baik pada waktu masih hidup maupun saat sudah mati. Menggambarkan sebuah kerukunan sampai mati walaupun duduk sanak, duduk kakak, atau bukan saudara, bukan sekandung. Betapa luhur yang bernama kebersamaan. Untuk lebih jauh dapat Anda baca pada Serat Wulangren karya Sri Pakubono keempat.
Apa yang dapat kita tarik dari makna kata sakral tadi? Jawabannya adalah hal ini juga seharusnya merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin yang menyatu dengan yang dipimpin merupakan gambaran peneguhan akan komitmen maju bersama. Perkembangan terakhir, istilah Sabayapati Sabayamukti sering dipakai oleh Panoto Coro atau pembawa acara pada acara Temu Pinang Nenten, di acara perkawinan dengan adat Jawa. Maknawiyan adalah mendoakan agar kedua mempelai tetap menyatu baik dalam keadaan susah maupun senang. Karena dalam pandangan masyarakat Jawa, susah dan senang adalah pasangan yang juga tidak dapat dipisahkan dan merupakan pakaian hidup manusia. Cara menghadapinya adalah tetap bersama dengan suami istri, walau dalam keadaan susah maupun senang. Adapun adanya keberagaman pendapat, sikap, tanggapan, apapun namanya, itu merupakan sunatullah yang harus diterima sebagai kenyataan oleh yang memimpin. Tidak perlu direspon secara berlebihan untuk dicatat, diingat, dan sebagainya. Karena hal itu menunjukkan kekredilan pemimpin yang pada akhirnya bersifat dendam kepada yang dipimpin yang tidak sejalan menurutnya. Walaupun menurut yang dipimpin itulah cara mereka menyampaikan koreksi kepada pemimpin. Pada konsep Sabayapati Sabayamuktinya, Pakubono IV memberikan perlambang atau tanda-tanda bahwa menyatunya pemimpin dengan yang dipimpin itu seperti halnya bilah keris masuk ke sarungnya. Dalam bahasa Jawa, turigo manjing warongko, warongko manjing turigo. Penggambaran yang ingin disampaikan dari sebuah keris itu baru bermakna jika ada sarungnya atau warongko. Sebaliknya, sarung atau warongko itu akan memiliki arti jika ada bilah keris di dalamnya. Artinya, seorang pemimpin itu baru bermakna jika ada yang dipimpinnya atau berada di tengah yang dipimpinnya, terlepas apakah yang dipimpinnya tadi memilihnya atau tidak saat pemilihan. Akan tetapi, begitu dinobatkan seseorang menjadi pemimpin harus mampu menjadi perekat dan penjembatan dari segala macam perbedaan dari yang dipimpin, sehingga menjadi harmoni. Bukan justru sebaliknya, memberi label atau stigma untuk penanda yang pada akhirnya akan muncul sifat rendahan sebagai manusia, yaitu ingin balas dendam. Pada konsep Sabayapati Sabayamuktinya, Pakubono IV memberikan perlambang atau tanda-tanda bahwa menyatunya pemimpin dengan yang dipimpin itu seperti halnya bilah keris masuk ke sarungnya. Dalam bahasa Jawa, turigo manjing warongko, warongko manjing turigo. Penggambaran yang ingin disampaikan dari sebuah keris itu baru bermakna jika ada sarungnya atau warongko. Sebaliknya,
Sarung atau warongko itu akan memiliki arti jika ada bilah keris di dalamnya. Jadi Sabayapati Sabayamukti merupakan komitmen batiniah antara pemimpin dan yang dipimpin guna mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Mengatur peran dari yang dipimpin adalah tugas pemimpin. Sementara menaati aturan peran yang sedang dijalani adalah kewajiban yang dipimpin. Jadi keduanya seiring jalan menuju kemakmuran bersama. Karena pemimpin dan yang dipimpin memiliki visi dan misi yang sama. Pemimpin memahami aspirasi yang dipimpin. Yang dipimpin mendapatkan inspirasi dan motivasi dari pemimpinnya untuk melangkah maju bersama dalam kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Karena itu, relasi antara pemimpin dan yang dipimpin harus pas dan selaras. Keselarasan antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjadi demi terwujudnya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Keselarasan itu juga tampak dalam sikap saling mendengarkan dalam semangat dialogis, bukan monolog masing-masing omong sendiri tanpa saling mendengarkan. Pemimpin biasanya paling susah mendengarkan dari yang dipimpin atau bawahan. Oleh karena itu, mendengar adalah pekerjaan tersulit bagi banyak pemimpin. Pada posisi tidak tenar karena mengutamakan mendengar aspirasi dari banyak pihak. Oleh karena mau mendengar itulah merupakan modal mendamaikan kelompok yang sedang bertikai. Dan sejarah mencatat semua itu sebagai kesuksesan yang sampai hari ini belum ada tandingannya. Contoh sudah banyak, pelaku sudah tidak kurang dijadikan model. Pertanyaan tersisa maupun kita mensuri tauladani semua itu. Jawabannya ada pada pribadi kita masing-masing. Karena hanya hati nurani yang mampu menjadi hakim adil dalam hidup ini. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu sakukuman. Kasih berkau, ngerti.